Halo Bapak Ibu, sahabat KSPSTK, dimanapun Bapak Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Rohmani, senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara podcast KSPSTK, yaitu sebuah ruang diskusi santai tapi tajam, di mana informasi disampaikan dengan jelas dan kebijakan dikupas sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan diskusi terkait pelatihan BCKS. Dan ini kami sudah ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Iwan Junaidi selaku Direktur KSPSTK. Pak Dir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, kami ditemani juga oleh Ibu Dr. Medira Ferayanti. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Pembelajaran KSPSTK yang menggawangi program pelatihan BCKS. Bu Med, Assalamualaikum Bu Med. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama saya mau ke Pak Dir dulu nih pertanyaannya. Baik, Pak Dir, ini sesuai dengan tema kita. Kita akan diskusi santai terkait pelatihan BCKS. Nah, Pak Dir, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelatihan BCKS dan kira-kira apa yang mendasari pelatihan ini, Pak Dir? Ya, baik Mas Agus. Jadi pelatihan BCKS atau pelatihan bakal calon kepala sekolah adalah penyiapan kompetensi bagi bakal calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah satuan pendidikan formal untuk kepala sekolah. Apa saja sesungguhnya kompetensi yang dibutuhkan untuk para peserta pelatihan BCKS ini? Dalam Permendasmen di pasal 2 disebutkan bahwa mereka bakal calon kepala sekolah harus memiliki kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, termasuk kompetensi profesional yang dalamnya ada entrepreneur. Apa yang mendasari Mas Agus ya? Jadi yang mendasari pelatihan BCKS sudah barang itu peraturan pemerintah, khususnya Permendasmen nomor 7 tahun 2025 yang menyatakan bahwa guru ASN yang diserahkan sebagai kepala sekolah harus mengunggah sertifikat pelatihan BCKS. Yang berarti bahwa mereka sebelum menjadi kepala sekolah harus mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah agar memiliki sertifikat BCKS. Itu Mas Agus. Ya, baik Pak Dir. Berarti ini memang pelatihan yang dirancang khusus untuk menyiapkan kepala sekolah Pak Dir ya. Dan ada permen yang tentunya telah mendasari program pelatihan ini. Nah Pak Dir, kira-kira apa yang menjadi kebaruan atau inovasi dan manfaat dari pelatihan ini yang saya sempat mendengar dari medsos dari mana-mana, ini katanya bukan pelatihan biasa, Pak Dir. Ya, baiklah Mas Agus. Jadi pelatihan BCKS ini adalah bukan pelatihan biasa, tetapi tidak bermakna pelatihan yang luar biasa atau di medsos sering disebut pelatihan super duper. Bukan itu. Jadi pelatihan biasa yang dimaksud adalah bahwa pelatihan BCKS sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pelatihan harus mengikuti struktur program, struktur kurikulum yang sudah dirancang dan ditetapkan di dalam Kemendikdasmen. Yang kedua bahwa selama pelatihan dilakukan penjaminan mutu oleh Direktur Jenderal GTKPG, khususnya oleh Direktorat KSPSTK. Pengajarnya juga harus bersertifikat dari Direktorat Jenderal GTKPG, jadi bukan sembarang pengajar. Dan yang lebih penting, pelatihan ini bukan pelatihan biasa karena pelatihan ini sertifikatnya ditandatangani oleh Direktur Jenderal GTKPG dan menjadi syarat dari penugasan guru sebagai kepala sekolah. Apa kebaruannya Mas Agus ya? Kebaruannya satu, di dalam pelatihan ini harus ada pelatihannya luring. Sehingga
untuk penerapan pendidikan karakter, peserta pelatihan wajib menerapkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian dalam implementasinya, penguatan karakter ini juga berkembang dalam pengembangan kompetensi sosial maupun kepribadian, termasuk pada saat pengembangan kompetensi profesional. Pendekatan belajarannya juga mengikuti pendekatan belajar mendalam, ada mindful, meaningful, dan joyful, termasuk studi kasus di dalam. Inilah kebaruan antara lain dari kegiatan pelatihan ini. Memang pelatihan disiapkan untuk penguatan, pengembangan atau penyiapan kompetensi kepala sekolah. Ya, Pak Dir, ya. Memang ini jelas berarti bukan pelatihan biasa, Pak Dir, ya. Bukan pelatihan, tidak berarti luar biasa, tapi yang dirancang khusus, bukan pelatihan biasa yang dimaksud. Pelatihan biasa itu seperti pelatihan yang diadakan di mana saja, bukan sebagai persyaratan sebagai Iya, betul, ini menjadi sebuah persyaratan, Pak Dir, ya. Iya, karena sebuah persyaratan. Dirancang secara khusus untuk menyiapkan calon kepala sekolah, calon pemimpin sekolah, Pak Dir, ya. Baik. Iya, Pak Dir, karena ini bukan pelatihan biasa, lalu ini kira-kira Pak Dir siapa yang bisa ikut pelatihan ini? Apakah harus mendaftar? Apakah ada seleksi atau seperti apa ya Pak Dir, ya? Ya, jadi gini Mas Agus, jadi pelatihan ini siapa yang bisa mengikuti? Satu, sudah barang itu guru yang memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri nomor 7 adalah calon guru yang memenuhi syarat di pasal 7 dari Permendagri nomor 7 tahun 2025. Yang kedua, bagaimana caranya itu yang penting ya. Jadi ada 3 jalur untuk mengikuti pelatihan ini. Satu, jika Dinas Pendidikan membuka kesempatan guru untuk menjadi kepala sekolah melalui pelatihan terlebih dahulu, maka Dinas Pendidikan buat pengumuman kepada guru di kewenangannya melalui ruang GTKPG. Atau juga Dinas Pendidikan bisa mengundang siapa itu adalah guru-guru yang seperti yang sudah PLT dan sebagainya, sudah diproyeksikan di kepala sekolah, bisa diundang. Atau pada saat Dinas Pendidikan mengumumkan juga kepala sekolah yang memiliki kader-kader terbaik, guru terbaik bisa diusulkan menjadi peserta melalui ruang GTKPG. Atau jika dinas tidak mengundang, hanya mengumumkan, kemudian kepala sekolahnya juga tidak mengusulkan, maka guru yang bersangkutan bisa mendaftarkan diri juga di ruang GTKPG, asalkan dinas membuka pengumuman. Oh, oke. Jadi memang ada satu mekanisme ya Pak Dir, ya. Guru yang memang juga sudah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Pemda setempat, begitu Pak Dir, ya. Jadi memang ini adalah guru-guru yang terpilih yang memang sudah qualified untuk mengikuti pelatihan BCKS ya Pak Dir. Iya. Oke. Baik, Pak Dir, izin berikutnya saya mau ke Bu Medira nih. Ya, Bu Med, tadi Pak Dir sudah banyak menjelaskan kepada kita terkait apa itu pelatihan BCKS, lalu apa yang mendasari, kebaruan, inovasi, dan sebagainya. Bahkan tadi sempat saya melontarkan kalimat bahwa ini bukan pelatihan biasa, begitu ya. Nah, kira-kira Bu Med, dengan kalimat ini bukan pelatihan biasa, seperti apa sih sebenarnya model desain pelatihannya, kemudian kira-kira ini materi apa saja yang diajarkan di pelatihan BCKS ini, Bu Med? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Agus. Jadi untuk pelatihan BCKS ini menggunakan model pelatihan integratif transformatif. Jadi pada aspek integratif, ini kami menggabungkan berbagai aspek kepemimpinan sekolah secara menyeluruh, yaitu meliputi kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, profesionalnya ini adalah kombinasi dari kompetensi supervisi, kemudian manajerial dan entrepreneurship ya atau kewirausahaan. Kemudian di pelatihan ini kita juga menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dan mengkombinasikan strategi pembelajaran, yaitu ada integrasi belajar asinkronus di LMS, belajar secara luring baik di tempat pelatihan maupun di sekolah mentor.
Nah, selain integratif, juga ada transformatif, di mana peserta pelatihan di akhirnya diminta untuk membuat rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah berdasarkan pembelajaran integratif yang sudah dibelajarkan dari asinkronus sampai 10 hari luring tersebut. Gitu, Mas Agus. Oke. Jadi memang ada model terbaru begitu ya, di mana mereka nanti ada bikin project di akhir pelatihan ya Bu Met ya? Ya. Nah, mungkin bisa saya tambahkan. Iya Bu Met. Nah, seperti yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan, bahwa memang ini karena memang bukan pelatihan biasa, jadi ada juga penerapan tadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana ini Mas Agus, jadi pagi-pagi itu peserta memang sudah bangun pagi sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana kalau bagi yang muslim mereka sholat berjamaah, kemudian ada pergantian kultum, kemudian bagi yang memeluk agama lain itu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kemudian mereka berolahraga pagi, kemudian juga sarapan. Nah, kita pastikan juga balai-balai yang menyelenggarakan pelatihan itu makan makanan bergizi dan seimbang. Nah, kemudian baru proses pelatihan tadi dilakukan, peserta belajar dan sebagainya. Nah, di belakangnya kita juga memastikan mereka tidur cepat. Jadi pelatihannya tidak boleh lebih dari jam 9, Mas Agus. Jadi memang kita pastikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu diimplementasikan di seluruh balai pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan bakal calon kepala sekolah ini. Terima kasih, Mas Baik. Agus. Bisa menambah, Mas Boleh Agus? Pak Dir? Boleh. Olahraganya apa, Bu Medira? Ya, olahraganya Senam anak senap Indonesia. anak Indonesia hebat. Hebat. Sehingga setelah pulang dari pelatihan, mereka jadi kepala sekolah kelak memimpin senam anak Indonesia hebat. Sudah hafal Pak Dir ya kira-kira. sudah hafal, ya. Baik. Ya, Bu Met, satu lagi nih Bu Met. Ini kalau peserta sudah ikut pelatihan sampai tuntas dan seterusnya, kemudian ternyata tidak lulus Bu Met. Nah, ini kira-kira seperti apa ya bagi Bapak Ibu guru yang tidak lulus pelatihan BCKS Bu Met? Ya, ini sesuai dengan Kepmen 129 tahun 2025 bahwa peserta pelatihan yang tidak lulus mereka akan diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk mengikuti kembali pelatihan BCKS pada periode selanjutnya. Nah, ini paling lambat pada tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi bisa ikut lagi Bu Met ya? Ya. Baik. Nah, izin Bu Met, saya kembali ke Pak Dir nih. Pak Dir, ini karena bukan pelatihan biasa, saya yakin akan melibatkan banyak pihak, Pak Dir. Ya. Nah, kira-kira ini akan melibatkan Pemda setempat. Kalau memang Pemda terlibat, ini seperti apa ya, Pak Dir, pelibatannya, Pak Dir? Ya, terima kasih Mas Agus. Jadi Direktorat KSPSTK, Direktorat Jenderal Guru Pendidikan dan Tenaga Pendidikan melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, baik provinsi, kabupaten, kota, dalam pelatihan bakal calon kepala sekolah ini tetap dimulai dari pemetaan kebutuhan kepala sekolah di daerah masing-masing melalui SIM KSPSTK. Sehingga jumlah peserta pelatihan itu disesuaikan dengan kebutuhan kepala sekolah yang dipetakan. Nah, itu dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian pada saat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengumumkan kebutuhan bakal calon kepala sekolah, verifikasi dan verbal juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, yang lebih penting sebetulnya karena APBN ini terbatas, maka di Permendikbud nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, pemerintah daerah bisa menyediakan atau diharapkan menyediakan anggaran untuk melaksanakan pelatihan bakal calon kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Nah, tahun 2025 sebagai contoh, kebutuhan kepala sekolah negeri sebanyak 50.971, APBN hanya menyediakan 5.000. Nah, sehingga sisanya diharapkan pemerintah daerah terlibat baik dengan anggaran APBD murni
maupun bekerjasama dengan CSR yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun semua tata kelola di Dinas Pendidikan. Mengapa? Karena pemetaan kebutuhan kepala sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu keterlibatannya sangat Iya, jadi ada pelibatan Pak Dir ya, sangat penting keterlibatannya. karena kebutuhan cukup tinggi kepala sekolah yang kosong-kosong begitu ya. Lalu tidak mungkin tercover oleh semua anggarannya melalui APBN. Betul. Jadi ada pelibatan dana APBD. Iya. Baik. Nah, Pak Dir, ketika sudah selesai mengikuti pelatihan dan lulus begitu ya, lalu kira-kira apa langkah berikutnya Pak Dir sampai mereka bisa ditugaskan sebagai kepala sekolah Pak Dir? Ya, terima kasih Mas Agus. Ini pertanyaan menarik ini. Setelah lulus mau diapakan peserta? Jadi begini, satu, BCKS setelah mengikuti pelatihan dinyatakan lulus, itu dia sudah CKS namanya, bukan BCKS lagi. Tetapi CKS ini meskipun dinyatakan lulus, sebelum dia atau para calon ini mempresentasikan rancangan proyek perubahannya pada forum-forum akademik seperti FGD, baik di sekolah maupun seminar atau simposium, KKG, atau forum MGMP mata pelajaran, atau bahkan forum kepala sekolah, mereka presentasi untuk rancangan proyek perubahan. Nah, mereka meminta kepada kepala sekolah, minta surat keterangan bahwa proyeknya sudah dipresentasikan dan disempurnakan. Kemudian diunggah di LMS kami, di BCKS ini, LMS BCKS, diunggah, baru mereka jika sudah divalidasi oleh pengajar, baru dapat mengunduh sertifikat CKS namanya, sertifikat calon kepala sekolah. Belum selesai Mas Agus. Setelah selesai dia mengunduh, kemudian lapor kepada Dinas Pendidikan. Nah, lapor bahwa sudah selesai, sudah memiliki sertifikat, karena bisa jadi sudah lulus tapi tidak presentasi-presentasi sehingga nggak dapat sertifikat. Nah, ini kalau sudah lulus dapat sertifikat, lapor ke dinas, apakah sudah memetakan kebutuhan kepala sekolah, ini diklarifikasi supaya segera mereka ditetapkan sebagai kepala sekolah karena sudah dipetakan sejak awal. Jadi perasa pelatihan kepala sekolah ini sudah sejak awal sudah dipetakan kebutuhannya, sehingga secara teori sudah ada tempat yang untuk penugasan dia sebagai kepala sekolah. Segera lapor agar segera ditindaklanjuti sehingga pemerintah daerah tidak lagi menumpuk PLT karena sudah ada calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan, yakni memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Baik, jadi intinya setelah peserta mendapatkan sertifikat begitu ya Pak Dir ya, segera melapor ke dinasnya masing-masing begitu untuk kemudian bisa dilakukan pemetaan siapa ditugaskan ke sekolah mana begitu Pak Dir. Tapi pemetaan awal sesungguhnya. Ya, tinggal ditempatkan di mana. Baik, Bapak Ibu, sahabat KSPSTK, demikian tadi bincang-bincang kita terkait seputar pelatihan BCKS. Semoga bisa mendapat informasi dari podcast kami, dan jangan lupa jika Bapak Ibu masih ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa mengikuti sesi daring di laman kami. Setiap hari kami ada melayani sesuai dengan jadwal yang ada di laman kami. Terima kasih Pak Dir sudah datang di podcast kami, Bu Medira, di tengah-tengah kesibukannya. Moga-moga sehat selalu Pak Dir. Dan sebelum kita closing Pak Dir, mungkin apakah Pak Dir punya pesan-pesan kesan kepada guru, kepada dinas yang ada hubungan dengan BCKS ini Pak? Iya, terima kasih Mas Agus, Bu Medira, dan para pemirsa. Satu, pesan untuk pemerintah daerah yang sudah bekerjasama dengan unit-unit kami daerah, dengan BPGTK, KGTK, atau BGTK, yang tahun ini sudah menyiapkan pelatihan BCKS melalui dana APBD. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
dinas pendidikan yang lain atau daerah yang lain juga menyiapkan sehingga kepala sekolah yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Kemudian juga kepada UPT-UPT, saya juga mengucapkan terima kasih sudah menjalankan kegiatan pelatihan BCKS sesuai dengan ketentuan. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih. Sehingga saya berharap tidak ada UPT yang melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir pada peserta yang sudah ikut pelatihan BCKS. Nah, mereka yang sudah ikut pelatihan BCKS sudah barang itu satu pengetahuan, ilmu, keterampilan, kompetensi yang diperoleh pada pelatihan setelah menjadi kepala sekolah, setelah diangkat diterapkan di sekolah. Satu, pendidikan karakter, itu pesan Pak Menteri. Kedua, bagaimana menghantarkan guru dengan bahasa rendahan seperti yang diperoleh di sekolah. Dan yang ketiga sudah barang itu kepala sekolah yang visioner dengan proyek transformasi yang sudah dirancang bisa diterapkan di sekolahnya. Dan yang terakhir, baik dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian para guru, semua proses ini dilalui melalui sistem informasi KSPSTK atau SIM KSPSTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui Direktorat KSPSTK. Saya kira itu, Mas Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir. Cukup lengkap pesan-pesan dari Pak Direktur. Bapak Ibu, demikian tadi podcast kita terkait pelatihan BCKS. Jangan bosan, jangan lupa terus ikuti podcast KSPSTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.